Selamat datang di Berita Teater. Dan kali ini kita masih dari Purworejo. Kita sekarang berada di Sanggar Prikel. Ada di Sanggar Prikel dan beberapa episode yang mungkin sudah kamu lihat ataupun yang besok akan tayang. Kita ketika di Purworejo ada di Sanggar Prikel. Jadi matur nuwun Sanggar Prikel. Nah, kali ini kita akan berbincang masih dengan seorang, kita kenalnya mungkin sebagai seorang sastrawan karena buku-buku yang ada di depan sini, mungkin kamu bisa lihat ini ya, ini adalah hasil karya tulisan dari beliau, Pak Abdul Rohim. Jadi selamat datang Pak Abdul Rohim di Berita Teater. Demikian tadi, demikian tadi perkenalan singkat tentang beliau. Kita mau akan jauh untuk mengenal beliau, Pak Abdul Rohim ini yang datang sampai sini lebih dulu beliau daripada saya. Nah, Pak Abdul Rohim, saya penasaran nih, perjalanan jenengan di dunia sastra ini sudah berapa tahun, Pak? Sejak 83, tahun 83. Sejak tahun 83. Iya, ketika saya SMA kelas 2. Saya belum lahir, 83. Tapi sudah kenal dengan. Dulu yang pertama kali jenengan, berarti tahun 83 adalah pertama kali jenengan menulis sesuatu. Iya, iya. Apa itu? Sebetulnya itu aslinya saya pemain bola, Mas. Jadi tahun 83 itu saya puncak-puncaknya main bola. Ya. Dan kebetulan ada lomba ciptaan cerpen kopi sisa. Ya. Saya nggak mikir masuk di dunia sastra, nggak mikir. Karena cita-cita saya jadi pemain bola. Usia 55 tahun kemarin saya masih main bola di Imogiri. Yang 50 tahun ke atas itu. Oh, 40 berarti ya? Juara 1 dapat kambing. Itu bukti saya pernah jadi pemain bola. PSSI U40. Tahun 83, ketika saya senang-senangnya sepak bola, saya nyoba nulis cerpen. Ya. Tapi waktu itu saya hanya duduk di meja nulis cerpen, selesai saya kirim. Nggak taunya juara 1. Tingkat Kabupaten Purworejo. Yang ditulis waktu itu? Cerpen ya. Maksudnya Pengorbanan Seminten. inspirasinya ceritanya itu atau? Saya nulis saja. Langsung nulis aja ketemu itu. Ngarang lah, berimajinasi. Sebelumnya pernah berlatih nulis sebelumnya? Belum pernah? Belum pernah sama sekali. Berarti benar itu adalah tulisan pertama? Dan Tulisan pertama. pertanyaannya adalah apakah para pesertanya itu cuma satu? Banyak. Banyak toh? Banyak. Kok bisa pesertanya selalu banyak? Ya itu makanya jenengan bisa menyisihkan, mungkin ada yang beberapa kali sudah ikut, ini malah jenengan pertama kali ikut terus tulis terus menang. Iya. 84 saya nyoba lagi. Ya. Kalah, Mas. Juara 2. Ya. Berikutnya lagi ikut lagi juara 2 lagi, tapi di tingkat kedu saya juara pertama HUT PWI. Sekedu tapi cerpen. Di tahun keempat itu. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun 85 berarti, tahun 85. Sekedu juara 1. Ini kalau bisa dibilang berarti ini adalah sebuah bakat. Ya, tapi belum terasa, Mas. Kemudian saya kuliah di UMP semester 2 atau 4 saya lupa. Tahun 88 ada lomba cerpen di Radio Nederland. Radio Nederland mengadakan lomba cerpen. Ini sebenarnya tingkat Indonesia ya. Pesertanya berbahasa Indonesia. Tapi kemudian naskah itu dikirim di Belanda, di jurinya di sana. Ya. Ada Pak P. Ardianus Priadi, sastrawan Tegal yang salah satu jadi juri, yang lainnya orang Belanda sana. Nggak taunya saya menang juara harapan yang ke-7 kalau nggak salah. Pesertanya pemenangnya ada 15 dari 550 peserta. Saya tingkat yang ke-7 kalau nggak salah. Ya. Nah, juara satunya NUGM. Nah, saya merasakan, kok hadiahnya besar sekali. Saya dapat 350 gulden waktu itu. Masih golden gitu. Ya. Untuk biaya kuliah 1 tahun itu masih sisa. Saya baru sadar, wah, kok ono manfaatnya ya. Sementara saya main bola, main di Bondono nih. Akhirnya memilih ke situ. Ya, akhirnya saya mulai serius menekuni dunia penulisan terutama cerpen. Itu bentar, kalau jenengan ikutan lomba terus menang, juara. Yang kedua juga juara, walaupun juara kedua gitu. Terus kalau jenengan belajar jadi juaranya sebelah juara 0 malah gitu. Ya. Itu gimana? Saya beruntung ikut Akademi Kebudayaan Yogyakarta.
yang pandegani oleh Pak Mansur Fakih. Di sana saya bertemu dengan Mas Wani Darmawan, Eka Kurniawan, Budu TA, itu satu angkatan dengan kami. Nah di sana itu ternyata dilatih menulis itu tidak hanya duduk di atas meja, hanya berimajinasi saja. Kamu harus turun ke lapangan, harus ketemu orang, wawancara, riset, keperpustakaan, dan lain sebagainya, mengamati, observasi. Nah setelah dapat data, baru Anda tuangkan, dan ternyata hasilnya luar biasa. Jadi Ketika saya ikut, itu kan proyek penulisan novel ya. Proyek penulisan novel, kemudian sudah punya ide, saya ini ada lomba cerpen kebetulan, ada lomba cerpen tingkat nasional yang menyelenggarakan Kementerian Pendidikan Nasional. Saya nyoba itu, dari hasil riset dan wawancara saya, ternyata saya juara 1 tingkat nasional. Tahun 2004. 2004, juara 1 nasional. Dan bukunya kemudian dicetak dan disebarkan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Jadi kumpulan cerpen Dari kumpulan para cerpen peserta itu tadi dan dengan pemenangnya. ya, dan pemenang lainnya. Jumlahnya hampir sama, sekitar 500-an peserta. Berarti jenengan kalau ikutan lomba sering menangnya. Iya. Karena saya berpikir kalau saya kirimkan ke media itu honornya kecil sekali, nggak cocok Mas. Lebih cocok kalau ikut lomba. Iya, Tapi kan lomba juga nggak setiap bulan ada. iya, nggak setiap bulan ada. Tapi alhamdulillah dari menulis karya sastra ini rumah saya sedikit mewah Mas. Mepet sawah. Ini teman-teman kemarin sudah membuktikannya. Enggak, betul memang saya sudah janjian sama istri saya, kita makan sehari-hari pakai honor dari guru swasta saya dan sebagai wartawan. Nanti kalau menang lomba nulis sastra, ini untuk bangun rumah gitu. Nah sekarang rumah saya agak sedikit bagus dari sastra. Ternyata loh ya. Mau tanya dulu dong. Ini sedikit memotivasi yang tentu saja cuman dari bagian penghargaan, apresiasi, hadiahnya di situ, tetapi tentu saja semangatnya yang harusnya menjadi lebih motivatif lagi bagi kamu yang nonton berita teater ini harusnya. Nah, kalau misalnya kita ikuti perjalanan jenengan, apakah jenengan terus dari 83, 84 terus seterusnya dan seterusnya bergelut di dunia sastra terus? Tidak Mas, karena di sastra tidak bisa menghidupi keluarga secara finansial lah. Ya. Saya harus hidup di luar itu. Ini hanya sekedar sambilan tapi manfaatnya cukup besar. Jadi saya setelah lulus kuliah saya mengajar teater di SMA 4 tahun, kemudian pindah ke STM ngajar bahasa Indonesia. Baru setahun ada tawaran wartawan. Kemudian saya karena korannya sore, kerjanya bisa disambi, kemudian saya sambil ngajar sambil menjadi wartawan. Nah, ketika tahun 2004 itu kan ada lowongan Panwaslu. Ya. Saya sudah jadi guru, jadi wartawan, saya mencoba daftar Panwaslu dan diterima. Jadi saya pengawas pemilu tahun 2004, 2005, 2009, pilihan gubernur 2012. Nah itu tadi yang jadi guru dan jadi wartawan ditinggal? Tetap. Jadi 3 pekerjaan Berjalan terus? Iya, saya kalau pulang setiap harinya itu sampai jam 11 malam, jam 12 malam itu biasa Mas, setiap harinya. Karena melengkapi 3 pekerjaan itu. Ya, iya. Pagi sampai jam 12-an sekolah, siang sampai sore wartawan. Ya, kadang-kadang masih, kalau di Panwaslu kan dulu hanya tidak setiap hari kantor. Ya, ya karena kalau pas ada rencana, dalam waktu dekat ada pemilu baru. Iya. Ya. Nah, waktu menjalani 3 hal itu dengan dunia penciptaan karya sastra, kalau wartawan memang menulis gitu, benar gitu, tapi kan itu untuk kebutuhan media dan sebagainya. Yang untuk ekspresi jenengan sendiri pada saat itu juga masih tetap berjalan. Iya, masih tetap berjalan. Di lomba-lomba itu atau jenengan akhirnya menulis sendiri, membuat sebuah cerpen kumpulan dan menerbitkannya atau seperti apa?
kadang-kadang ada permintaan dari teman, Mas. Eh, Teman itu kan jadi redaktur di Solo Pos. iya. Teman SMP, kemudian dia jadi redaktur sana. Kadang-kadang yuk, minta saya, masih nulis, masih. Tolong kirimi cerpen ke kami. Gitu. Kirim. Juga ke KR, kirim. Gitu. Permintaan berapa minggu sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya. Deadline-nya 1 minggu. 1 minggu sebelumnya. Oke, ini menarik nih. Walaupun juga bagiannya juga di media juga, nggih. Nanti terbitnya akan di media juga. Lalu ketika perjalanan jenengan menulis novel, cerpen dan sebagainya ini, saya juga membaca sepertinya ada naskah juga yang jenengan tulis. Ya, naskah drama. Naskah drama. Ini bentuknya berbeda tentu saja dengan cerpen atau novel gitu. Dan jenengan bisa mengarah ke sana pertama kalinya gimana? Dulu saya pernah ikut pelatihan penulisan naskah lakon di Taman Budaya Yogyakarta. Ya. Tahun 9, saya lupa tahunnya, 91-an kalau tidak salah. Dengan Pak Ustaji Pancawi biasa. Kemudian sempat hasil pelatihan itu dibukukan oleh Taman Budaya. Bahkan sempat dimainkan mahasiswa Asrafi. Kemudian diikutkan Festival Kesenian Yogyakarta FKY. Langsung meraih juara itu lakon saya. 3 penghargaan, sutradara terbaik, artistik terbaik, kemudian satunya lagi saya lupa. Naskah terbaik, Bukan naskah terbaik. Jadi 3 itu. Asrafi ternyata mampu menafsirkan lakon saya itu. Padahal dia hanya melihat judulnya Sang Teaterwan. Ternyata memang kisahnya seorang mahasiswa Asrafi yang berjuang melalui teater. Oke. Saya datang ke sana, loh Mbak, kan sutradaranya siapa? Rina Kairi kalau nggak salah. Mbak, kok Anda memilih lakon ini kenapa? Judulnya. Tapi dia nggak tahu kalau saya yang nulis. Nggak tahunya di FKY itu dia meraih 3 penghargaan. Kemudian ada festival teater di Projo, Teater Bogowonto. Saya juga nggarap lakon Bima. Bima itu kasus penculikan ya. Asrafi bawa Sang Teaterwan, yang menang Sang Teaterwan. Lakon saya malah kalah yang Bima ini. Tapi Sang Teaterwan juga jenengan sih kayak Iya. menulis. Iya. Iya. Wah ini. Nah itu juga berlaku cara-cara jenengan untuk menulis cerpen, terus berubah menjadi menulis naskah dengan riset lah, dengan apa, turun ke lapangan dan sebagainya, itu juga dilakukan seperti itu atau punya treatment yang berbeda? Iya, sama. Jadi bagi saya menulis itu, menurut saya ini perjuangan lah. Cerpen saya yang Bunga Sakura itu kan menceritakan Ibu Mardiem. Nah, saya ini ada kisah unik ya sebelum kembali ke laptop. Ketika saya wawancara dengan Bu Mardiem untuk mendapatkan data, Bu Mardiem itu kaget. Loh, jenengan ini. Karena dia teringat orang yang pertama kali memperkosa dia, wajahnya mirip saya. Matanya sipit, bewokan. Bu Mardiem itu kan ditipu tentara Jepang. Ya. Dia dipaksa dijadikan budak nafsu atau Yukun Ianfu. Nah, kalau Bu Mardiem berjuang lewat turun ke lapangan ke parlemen mau DPR maupun di DPR Jepang sana, atau di seminar-seminar di universitas di Jepang, saya bantu perjuangan lewat sastra cerpen saya. Ini kan di apa? Yang hijau ini kan diterbitkan Debiknas. Ya. Judulnya sama. Nah, ini yang disebarkan di seluruh Indonesia ini. Itu malahan saya korek. Walaupun zaman dulu, zaman Orde Baru, Ya. pemerintah Orde Baru tidak mau mengakui bahwa ada Yugunianku di Indonesia. Sampai sekarang kan sejarah Yugunianku tidak pernah tertuliskan di buku sejarah-sejarah. Kenapa? Pemerintah Orde Baru malu. Masa perempuan Indonesia dijadikan pelacur waktu itu? Gak mau mengakui. Sementara ini berjuang, kamu sudah memperkosa, ayo minta maaf. Ganti rugi dong saya nggak dibayar ini. Janjimu katanya mau dibayar, tapi nggak dibayar. Nah, saya berjuang lewat tulisannya. Ketika drama pun juga sama. Ini salah satu drama saya yang memenangkan juara 2 pusat perbukuan Debiknas juga
tahun 2013 ketika awal saya di KPU. Saya juga observasi ke Bantul waktu terjadi gempa. Nah di situ ada kisah seorang anak yang rumahnya hancur lebur, dia bangkit dari keterpurukannya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Idenya dari situ. Iya, salah satunya. Baik. Nah kalau misalnya seperti itu ketika dalam satu penulisan naskah misalnya ya, fokus ke naskah gitu, apakah jenengan menentukan yang paling pertama adalah dari cerita atau dari apa ya, bisa dibilang dari setting lokasi, dari cerita, atau dari apa yang menginspirasi pertama, atau jenengan ya datang dulu ke suatu tempat baru nanti akan menemukan cerita itu? Bagi saya yang saya tangkap di hati saya mengharukan, kemudian yang peristiwa ini tamanya layak dibaca oleh masyarakatmu. Jadi apa ya? Jadi intinya itu kan kalau Presiden Kennedy pernah bilang kalau negara rusak karena korupsi, puisi yang membersihkan. Nah saya berusaha seperti itu. Kalau negara ini rusak, maka saya berusaha berjuang untuk membersihkannya walaupun hanya lewat kata-kata, melalui cerpen, melalui puisi maupun naskah drama. Kasus Wadas kemarin kan, Ya. rakyat Wadas memang benar-benar ditindas lah, dipaksa menjual tanahnya. Padahal itu nanti kan tanahnya untuk diwariskan turun temurun. Betul. Tanah itu adalah hasil dia makan sehari-hari. Kalau dia dipaksa dijual, terus mau apa? Nah saya berjuang lewat lakon terbaru saya, judulnya Wadas, dan hari ini sudah terbit ini. Tapi saya terbitkan secara mandiri. Sudah ada yang akan mementaskan? Belum. Ini karena saya akan kirim ke Jakarta untuk penghargaan sastra Badan Bahasa Depdiknas. Doakan semoga good. Oke, siap. 3 besar. Amin. Ini Wadas. kayaknya besok kalau pas tayang udah ada pengumumannya. Baik. Oke. Nah, berarti ini jenengan dari tahun 1983 sampai sekarang masih aktif. Bahkan ini yang terakhir sudah baru saja keluar Ya. tulisannya. 2 buku Mas. Ini yang baru saya kan Wadas lakon. Ya. Satunya lagi Sajak-sajak Zuarte Hollandes. Berarti kumpulan puisi. Kumpulan puisi. Kumpulan sajak. Ini jadi saya tadi berbincang sama teman, agak keluar sedikit gitu. Ya. Dan melihat ketika datang ke Purworejo ini, teman-teman dari Berita Teater ini menemukan banyak penulis Ya. yang ada di sini, entah itu dalam bentuk novel, esai tadi, ataupun naskah lakon, dan mungkin juga tidak hanya menulis, tapi menjadi juara-juaranya di situ. Sebenarnya kalau menurut jenengan sendiri, Purworejo menyimpang apa ini sebenarnya? Kok bisa menciptakan talenta-talenta penulisan yang seperti itu? Nah, saya kurang tahu ya. Tapi di Purworejo ini kan ada Kopi Sisa, Ya, kelompok peminat seni sastra. Saya menulis cerpen pertama kali kan karena ada Kopi Sisa. Kalau nggak ada lomba Kopi Sisa, barangkali saya tidak menulis dan tidak tahu sastra. Nah, sejak saya SMP itu Kopi Sisa sudah ada, karena waktu itu saya pernah ikut lomba di itu, tapi dalam segi pembacaan sastra waktu itu. Tapi nggak menang karena saya masih SMP dan nggak tahu sastra lah. Dan sampai sekarang Kopi Sisa masih eksis dan selalu membina anak-anak di Purworejo ini untuk ada lomba baca puisi, cipta cerpen, dan kemarin saya usul untuk ada lomba dramatisasi puisi, puisi yang dibuat teater ini, supaya lebih menarik. Karena dulu sempat ada lomba dramatisasi puisi. Jadi mungkin itu Mas, adanya Kopi Sisa inilah yang membantu kami ini yang tidak tahu sastra menjadi senang sastra, kemudian menggeluti, ternyata ada manfaatnya bagi saya sendiri dan juga masyarakat luas. mungkin ini bisa ditiru juga ya di tempat-tempat lain, mungkin di kantong-kantong yang lain yang membutuhkan percikan atau pemantik untuk menuju ke sana, entah dalam bentuk sastra ataupun yang lainnya, bahkan gitu ya mungkin. Nah, saya tadi juga sedikit terulas
Ketika di sini ada nama jenengan, juga ada nama teater kecil di situ. Iya itu. Itu juga jenengan yang Ya, menginisiasi itu. ya. Jadi saya mendirikan teater kecil itu karena saya kecewa dengan teater Surya yang saya ikuti di IKIP Muhammadiyah. Saya pertama kali ikut teater di teater Surya, Ikut Muhammadiyah Purworejo. Purworejo. Ya. Ya, saya ikut teater, di sana saya menjadi penulis naskah drama radio tiga kali lah. Tapi kok nggak ada perkembangan di situ, saya yuk mencoba di teater pertunjukan. Saya sempat menyutradarai, tapi saya sempat kecewa dengan teman-teman. Karena apa? Karena latihan selalu terlambat dan lain sebagainya, banyak kelemahan-kelemahan di situ. Saya kecewa, kemudian saya keluar dari teater Surya dan mendirikan teater kecil di kampung saya Sendirian. sendirian. Dan saya pertama kali dianggap orang gila, Mas. Karena di kampung padat penduduk siang hari berteriak-teriak sama anak kecil, waktu itu masih SD. So, di tahun benar Pak ya. Oh. Tahun 88. 88. Tahun 88. Oke. Ya, 88. Mendirikan itu di kampung. Iya. Nah, itu dulu ada juga yang ikut di situ dan percaya sama jenengan untuk mengikuti teater kecil. Awalnya nggak percaya, tapi kan saya melatih, kemudian saya ikutkan lomba, saya sendiri yang biayai. Ya. Nah, setelah sekali kalah, 2 kali kalah, kemudian ketika dia menang, orang tua baru percaya. Nah, setelah itu kan awalnya baca puisi, kemudian mencoba naskah teater. Terus mereka semakin senang dan didukung warga. Puncaknya ketika kami diundang pentas di TVRI Yogyakarta. Oh, iya berarti TVRI Jogja juga sudah dengar ya, Iya. keberadaan itu ya. Iya. Teater kecil. Nah itu warga kampung semakin percaya. Bahkan ketika kami pentas lagi, anaknya tidak diajak menemui saya sambil nesu-nesu. Karena saya kok nggak diajak. Karena saya kok nggak diajak sampai segitunya. Iya. Itu saya berteater di teater kecil saya 15 tahun. Dari 88 Iya. sampai 2013. Iya. 2003 ya. Tapi setelah itu kita masih berteater dengan senior-seniornya Purworejo. Saya mendirikan teater Ilalang. Karena yang di 2003 itu. setelah itu, Iya. karena yang anak-anak ini ketika lulus SMA langsung pergi Jakarta, Iya. pergi Jakarta, Surabaya. Jadi saya kehabisan pemain di kampung itu. Oh, Jadi kemudian dengan senior-senior Purworejo baru saya mendirikan lagi. Teater Ilalang itu. Ya teater Ilalang sempat pentas 2 kali. Ya. Pentas 2 kali, kemudian pentas terakhir Komite Teater Dewan Kesenian Kenaro itu tahun 2013. Nah setelah itu saya di KPU sudah agak sedikit berkurang kegiatan sastra teater itu. Tapi masih tetap nulis puisi. Iya. Dan bahkan juga masih ada naskah yang tadi yang Iya. diterbitan tadi itu ya. Ya, Berarti kalau kayak gini, jenengan bisa dibilang tidak berhenti produktif. insya Untuk Allah, membantu. insya Allah tidak. Karena ini sudah menjadi bagian hidup saya. Kalau nggak nulis kayaknya saya merasa terasing, merasa kesepian. Saya di penyelenggara pemilu itu saya merasa terjebak sebetulnya. Karena Ya itu bukan dunia saya ya ini terus menulis ini. saya menarik kalau misalnya saya melihat atau pernah membaca itu bahwa orang yang berada di dunia penulisan, terutama para penulis itu biasanya mereka adalah orang-orang yang introvert. Kayak gitu juga nggak sih kalau jenengan rasakan tentang jenengan? Bagi saya sendiri saya enggak lah. Saya tetap komunikasi dengan teman-teman. Terakhir saya sering ke Jogja, saya ada pameran lukisan sana. Kemarin waktu siapa? Studio Kalan itu siapa? Heri Dono. Iya. Menyelenggarakan kegiatan itu saya juga Hadir ke sana juga. diundang suruh baca puisi bersama Pak Nasirun dan Heri Dono sendiri. Saya heran, "Wih, ini pelukis hebat malah baca puisi." Mungkin dia juga butuh lampisan yang lain nih kalau kita gitu. Oke, berarti jenengan akan konsisten terus untuk berada di jalur Iya, sastra ini. iya. Apakah ini juga akan diajarkan atau jenengan akan mencari penerus jenengan?
Ya waktu di KPU saya beberapa kali mendatangi sekolah untuk menawarkan ilmu saya gitu. Eman-eman loh, saya punya ilmu kok nggak dimanfaatkan. Ya. Saya ke SMA Kartika Chandra Kirana, kemudian Kartika Cendekia, dan ke SMA Muhammadiyah. Saya berbagi ilmu di sana. Yang SMK Kartika saya mengajarkan bagaimana menulis cerpen, kemudian yang SMA Muhammadiyah saya bagaimana mengajarkan puisi. Dan itu gratis, Mas. Saya benar-benar ingin beramal melalui apa yang saya miliki. Dan sebenarnya saya sudah menawarkan ke sekolah-sekolah lain, SMA 1, SMA Negeri 4, tapi nggak ada respon. Malah sekolah swasta yang merespon. Ya sudah. Ini loh, berarti sebenarnya kalau untuk perkembangan sendiri, terakhir begini pertanyaannya. Dari perkembangan yang jenengan amati, perkembangan tumbuhnya anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda di Purworejo, mungkin secara umum, secara khususnya di Purworejo, secara umumnya di Indonesia, untuk terjun di dunia penulisan, entah novel, entah cerpen, atau bahkan naskah akon sendiri, seperti apa? Menurut saya kurang ya minat mereka terhadap sastra, baik puisi, cerpen, novel maupun naskah drama itu. Kalaupun menulis, tulisan mereka dangkal. Maksudnya gimana ya? Tidak seperti Junedi Siono yang menulis pertama kali novel Glonggong, itu sangat mendalam sekali, mengharukan. Itu karena karya itu ditulis melalui riset, perenungan mendalam. Jadi juga banyak diskusi lah. Kan novelnya Glonggong sebelum dibawa ke lomba sayembara novel Dewan Kesenian, sempat diskusi dengan saya. Ini karyanya bagaimana Mas dulu? Wah ini bagus Mas, saya nangis. Ini juara, tapi tidak juara pertama. Tapi ini insya Allah menang. Walaupun bukan juara pertama, ternyata menang. Juara harapan yang Glonggong milik Junedi. Itu karena dilakukan dengan riset. Nah anak-anak muda sekarang itu kan kayaknya sulit melakukan itu. Risetnya lewat literasi, Pak, lewat. Ya mungkin. Itu mungkin. Ya. Tapi tidak yang terjun langsung. Ya. Saya pikir itu mungkin. Jadi tulisannya tidak begitu mendalam lah. Walaupun memang saya melihat ada beberapa, terutama penulis wanita di Purworejo itu malah bermunculan. Susiren yang guru TK itu ternyata diterbitkan penerbit Kompas. Susiren. Dari Purworejo, Iya, dari Purworejo. Kemudian dari Bayan, perempuan Kusnul Khotimah dari Bener itu ya sudah menerbitkan 2 novel. Yang Bayan 3 novel. Yang Susiren sekitar ada 4 kalau tidak salah, tapi saya baru mengoleksi 1. Jadi sudah muncul nama-nama baru berikutnya ini Pak, dari sini gitu. Iya. Oke. Nah, harapannya ke depan mungkin yang disampaikan sama penonton berita teater apa ini, Pak Turohim? Harapan saya, Ya. kalau Anda berminat atau menekuni sastra, maka Anda harus sungguh-sungguh, harus istilah Jawanya getih lah, getih. Jadi jangan hanya sekedar sambilan. Awalnya memang dulu saya sambilan. Ternyata ke belakang manfaatnya luar biasa sekali, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi menurut saya dengan karya sastra bisa membantu alat perjuangan. Berjuanglah. Termasuk carut marut negeri ini kita berjuang lewat puisi, lewat drama atau apapun lah. Yang penting jangan diam saja ketika ada ketidakbenaran, ketika ada ketidakadilan di depan mata kita. Kita jangan diam, minimal walaupun hanya lewat sastra, lewat kata-kata. Ya. Itu dari saya. Matur nuwun. Terima kasih sekali Pak Turohim sudah hadir di Berita Teater, sudah berbagi juga tentang cerita perjalanan semangat dari jenengan dan konsistensi dari Pak Turohim ini. Dari tahun 83 ketemu sampai sekarang masih tetap terus berkarya. Di usia 62. Ya, itu loh. Masih tetap ketemu sampai itu. Terima kasih sekali lagi Pak Turohim dan pemirsa Berita Teater, kita ketemu lagi di episode berikutnya Berita Teater. Ikuti terus Berita Teater. Sampai jumpa. Pak Turohim, matur nuwun ilmu itu.